Selamat pagi, selamat berbahagia dimanapun Anda berada. Di saat ini saya sedang mengabarkan tentang suasana pagi cuaca dalam keadaan biasa-biasa saja. Udara masih tetap terjaga baik dan saat ini negara-negara yang dalam kondisi sudah perkotaan yang masih banyak daerah kabupaten-kabupaten pertanian, seyogianya tetap dipertahankan, tidak meniru negara asing yang sudah begitu maju, banyak gedung-gedung tinggi dan pengerjaan-pengerjaan besi semua, tidak ada perkebunan bisa mengeluarkan minyak, bisa mengeluarkan padi, atau bisa menghasilkan kopi ataupun semua produk pertaniannya ekspor dengan bekerja sama dengan negara-negara asing yang bisa join bisnisnya. Hal itu tetap biasanya saja, tidak usah terlalu dipikirkan. Saya akan menceritakan tentang sejarah lama tentang adanya negara Republik Indonesia ini yang dimenangkan dan dimerdekakan oleh para leluhur-leluhur bangsa yang telah memperjuangkan negara ini dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang selama 3,5 tahun, dan di saat itu masa peralihan dan sistem kenegaraan dalam pendanaan yang masih terus dikebut membuat kota-kota semakin elit seperti negara maju itu jelas tidak sesuai dengan keadaan bumi. Kemah ripah loh Cinawi atas izin dan pemberian ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saat ini banyak negara-negara memang sengaja hanya memproduksi suatu benda-benda yang bisa dikerjakan menurut kecanggihan mesin-mesinnya, sehingga kita tidak meniru sebuah produk yang sudah ada, dikarenakan di sana juga sudah mulai sepi pembelinya, sehingga jika meniru pun nantinya sepi pembeli dan bisa bangkrut. Seyogianya jika mempunyai sebuah negara yang baru belum dicoba bukan di sebuah negara Indonesia dengan mendanai para petaninya maju sukses mengerjakan lahan-lahannya sesuai dengan keterampilan bidang usaha yang biasanya diusahakan di lahan-lahannya, sehingga bisa tetap membuat bumi ini hijau, berproduksi. Nomor satu, pangan. Nomor dua, ternak. Nomor tiga, medicine, obat-obatan. Nomor empat, kafe ya, kopi, rempah-rempah. Dan kayu-kayu diganti fruit atau buah yang terlalu padat, kayu sejenis mahoni mungkin, atau sejenis sengon mungkin, sehingga saat ini yang diketahui oleh kita mau bekerja di pabrik saja harus datang di kota besar seperti Jakarta, Tangerang, yang jauh dari
tempat di mana bahan baku terdekat, maka seyogianya perkebunan suatu saat didanai mendapatkan income dana per kapitanya sehingga tidak memikirkan ekonomi yang jelas sudah akan bangkrut. Dana untuk pembuatan alat-alat mainan yang sudah pada punya tentu saja tidak terus dikembangkan. Mobil motor tidak terus dikembangkan, ada pesanan yang membuat, jika tidak ya berhenti. Sehingga areal pertanian yang maju, produk pangan dan sebagainya, palawija dan rempah-rempah dan sebagainya maju, dikerjakan dengan teknologi yang maju, dana yang mencukupi, bahkan bisa menanam tanaman sela semacam kapas, pohon pisang, terutama pisang bisa ditanam untuk dicari ketepungnya atau tepuknya, bisa untuk produk kain ataupun produk kertas. Manfaatkan keunggulan kecanggihan kota menggunakan mesin canggihnya, sehingga ekonomi rakyat daerah tersulit mengusahakan. Untuk negara-negara lain sudah mengusahakan dengan mesin-mesin canggih. Dari zaman purba para petani masih bekerja dengan alat-alat tradisional, dengan tenaga manual yang jelas jauh sekali dari cara ekonomi orang pada mengetik, setting menyeting, desain yang notabene ingin mudah mendapatkan income yang besar. Sehingga jika Anda memilih suatu bahan baku pangan itu tidak bisa dikembangkan di kota Anda, semacam Anda yang tinggal di Jakarta, jika suatu saat para petaninya hanya bekerja dan mendapatkan hasil untuk mencukupi diri sendiri, keluarganya, semua se-Indonesia, apakah ya Anda mampu mengusahakan mencangkul dan menanam sendiri dan mencari lahan? Karena saat ini sebenarnya lahan-lahan ditinggali ya manusia, ya jin, ya dewa, ya Rohul Kudus, atau yang gaib ya biasanya di Jawa biasa disadrani, diselamati, ya berdoa sesuai agama dan kepercayaan yang biasanya tidak bermasalah dengan alam sekitarnya. Hanya manusianya saja yang mempermasalahkan akan tentang kata-kata yang sebenarnya tidak mengenakan, dikarenakan semua itu karunia Tuhan memberikan. Alam ini kaya dengan jumlah banyak tanaman yang bisa enak dimakan. Jangan memberi petani hanya tumbuhan-tumbuhan yang berupa kayu. Kalau sudah jadi bahan baku pada beli, nanti jadi barang bagus, harganya mahal sekali, jelas itu membuat kemiskinan. Contohnya saja perbedaan harga yang saat ini memang bisa 50% perbedaannya di negara Indonesia. Contohnya harga beras saja di Indonesia 15.000 pada teriak, di Singapura 30-50.000 tetap aja dibeli. Di Jepang, di Amerika, apalagi di Arab,
Ada yang sekilo 75.000, ya dibeli saja. Tapi Indonesia karena negara yang berdiri bersama rakyat, ya maklum dan maklum. Tapi kalau memang hanya ngotot dengan teknologi dan juga keinginan punya pekerjaan enaknya saja, ya kemungkinan bisa sebuah kabupaten mencukupi kabupatennya sendiri-sendiri, sehingga tidak mau rungsing dengan aturan urusan orang berkepentingan tentang udara bersih lah, tentang penghijauan lah. Karena lebih hijau mana kebun, daerah, hutan dengan tubuhmu yang tidak pernah megang cancul atau berkebun, hanya memberi aturan-aturan kebun hutan untuk ditanami suatu jenis produk yang tidak menghasilkan food, rempah-rempah, obat, atau palawija atau kapas. Hal itu sudah diterapkan dalam sebuah logo brand Pancasila yang mungkin Anda tahu itu sebuah barang tak berharga, tetapi itu mempunyai filosofi tinggi tentang adanya dewanya, adanya sebuah raja wali saktinya yang bermula dan menempati sebuah wilayah dusun atau desa. Asal mulanya tidak mungkin ada lahir di kota besar. Mereka dulu ibarat hewan dewa yang ada di sebuah desa terpencil, sehingga pedesaan tetap eksis menjalankan kehidupan sehari-hari dengan rukun dan damai, dan berharap ada bank desa, bantuan dana desa, sehingga yang sudah diterapkan dengan baik semoga dilanjutkan, dan yang hanya mengkritik atau hanya ingin kepentingan proyeknya sendiri, ingin meniru proyek gambar-gambar asing dikarenakan suatu income pendapatannya besar, itu sekarang di off dulu karena lebih memfokuskan pada tentang keseimbangan alam dan juga lebih modern, produktif, efisiensi kerja. Yang diutamakan adalah areal penghasil itu tadi, food, rempah-rempah, terus tanaman menghasilkan obat, itu tetap masih dibutuhkan selama masih bumi ini bertahan di pondasinya yang sudah ada, sehingga jangan tentang memikirkan hal-hal gaib, setan seram, neraka sekarang ini kan biasanya sudah ada dari dulu, yaitu Gunung Merapi. Neraka khusus bagian menghotelkan para koruptor di Indonesia dan internasional. Kalau neraka untuk dosa yang lain saya tidak mengetahui, yang ada di daerah sekitar saya. Laporan dari Dewa Wayang, juga dewa yang dikenal punya kostum
pada ngostum di India yang memberitahu sehingga kenapa daerah Jawa itu ada Borobudur, yaitu istana dewa untuk istana dewa neraka Gunung Merapi itu untuk mengontrol supaya aman tidak menjalar ke areal pemukiman warga. Dan biasanya wedhus gembel mengalirkan lahar nantinya jadi berkah